A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa lagi ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah Allah kasih umur panjang buat kita semuanya. Amin. Jangan lupa ibadahnya ya Bu ya. Amin. Ini Masya Allah nih kita ngomongin kegiatan sehari-hari nih buat jamaah yang di rumah juga nih. Seneng gak saya tanya Bu, punya uang banyak? Seneng gak Bu? Kalau suaminya kasih uang ibu belanja sebulan 45 juta Bu. Wow katanya. Itu sedikit. Berapa kalau dong? Kebutuhannya 60 juta Iya. minus 15. Iya. Ini Masya Allah ya, maksudnya kalau sampai kebutuhan setiap hari itu berlebih, Alhamdulillah ya Allah senang banget. Tapi bahayanya adalah kalau sampai untuk mengejar apa yang ibu mau itu suaminya kerjanya terus-terusan gak kenal waktu. Dan yang lebih bahaya lagi, sampai sholatnya kelewatan. Tema kita hari ini nih buat jamaah yang di rumah, kerja terus gak kenal waktu. Apa Bu? Kerja terus gak kenal waktu. Bahagia sih mau ya Bu ya. Tapi kalau sampai ibadah ditinggalin nih jangan juga. Cari yang sedang-sedang aja nih. Coba nih kita tanya yang pertama. Kita panggil guru saya, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana. Aduh. Kerja kan? Kerja Pak Ustadz. Fadli kerja. Kerja alhamdulillah. Pagi di sini. Iya. Siangnya TV lain. Sore kadang di sinetron. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau saya masih ada waktu istirahat. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Saya juga masih merhatiin keluarga. Ini sekarang gini Pak Ustadz, nih kita tanyakan nih tanpa kita sadar. Maksudnya kadang-kadang pada saat kita keasikan bekerja nih, mengejar sesuatu target, banyak orang itu yang bekerja itu hingga lupa waktu. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang kerja. Salahkah orang kerja? Tidak. Enggak. Justru kita harus kerja. Karena haram tangan kita begini sama manusia. Dan jangan salah, kerja itu bisa jadi ibadah. Bekerja itu ibadah. Orang yang keluar rumah cari nafkah, berkeringat, berjatuhan dosa-dosanya. Jangan salah. Cuma yang salah itu jikalau kerja tidak kenal waktu. Kenapa banyak orang bekerja tidak mengenal waktu? Jawaban ini saya ambil aja dari hadis. Ini saya tidak akan komen-komen lagi. Dalam artian, kalau ditanya, kenapa ada orang bekerja terus tak kenal waktu? Saya ambil dari hadis Rasulullah SAW yang pernah ditanya. Ini hadis ini luar biasa. Menjawab pertanyaannya Fadli. Ya tidak usah saya yang tanya, yang jawab. Ada suatu ketika Nabi dan para sahabatnya melihat seorang laki-laki yang sangat rajin bekerja dan ulet dalam bekerja. Ulet sekali, rajin banget dia. Iya. Uletnya, rajinnya. Dan ketahuilah, sahabat komentar, ya Rasulullah, andai kata saja keuletan itu dipergunakan untuk di jalan Allah lah. Ya, seandainya pekerjaan itu, keuletannya itu digunakan untuk di jalan Allah. Ya Rasul, kata Nabi Rasulullah SAW menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka itu di jalan Allah, kata Nabi. Amin. Dia punya anak yang harus dinafkahi. Kata Nabi itu di jalan Allah. Padahal komentarnya sahabat, kan kayak gimana ya kalau ada orang kerja, rajin sekali. Seandainya tenaganya itu, kerjanya itu digunakan untuk di jalan Allah. Kata Nabi, kalau dia bekerja, tapi kalau dia bekerja untuk menafkahi anaknya, itu di jalan Allah namanya. Itu yang pertama.
Kemudian Nabi mengutarakan lagi, apabila dia keluar mencari rezeki untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang akan dia nafkahi, itu di jalan Allah. Ini aku nafkahi orang tuaku, aku harus beri nafkah orang tuaku, itu jalan Allah. Dan apabila dia, kata Nabi yang ketiga, dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri, supaya terjaga harga dirinya, tidak meminta-minta. Karena ada orang bekerja untuk menutupi kekurangannya, untuk membantu sesama. Itu kata Nabi, itu di jalan Allah. Tapi apabila dia keluar mencari rezeki karena riak dan sombong, maka itu di jalan setan. Ini nih pembelajaran besar buat kita. Bahwa sebenarnya bekerja pun adalah ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. Tergantung dari niat kita. Ini niatnya untuk apa? Tapi satu catatan kecil, jangan sampai pekerjaan kita menghalangi diri kita untuk menyembah Allah. Kalau ada kerjaan yang menghalangi dirimu untuk melaksanakan salat, tinggalkan. Tinggalkan, percuma. Kau lakukan terus kamu tidak melaksanakan perintah Allah, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Tapi kalau pekerjaan itu tidak menghalangi pekerjaanmu dalam artian menyembah kepada Allah, maka lakukanlah. Karena sebenarnya kekayaan itu sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari pekerjaan itu. Apalagi kalau kita mendapatkan harta banyak tapi tidak berberkat, tidak ada pahalanya, kan percuma. Bayangkan kalau kita mendapatkan keutamaan, bisa menafkahi, mencari nafkah, luar biasa. Tapi istri kita sudah tercukupi, anak-anak kita cukup untuk sekolahnya. Kan hidup ini harus. Ini tombolnya ada di belakang, Bu. Kecepetan setnya. Enggak, ini Masya Allah. Jangan salah paham. Betul Pak Ustadz. Islam itu tidak dimiskinkan. Iya. Islam itu kaya. Tapi saya suka nih, maksudnya tadi gini. Jadi intinya bahwa kita boleh bekerja karena kerja itu bagian dari ibadah. Tapi jangan sampai bekerja itu akhirnya menghalangi ibadah kita. Apalagi bekerja untuk kelihatan ria, sombong. Berapa harganya? Berapa harganya ini? Kata penjualnya 5.000. Karena penjualnya giginya emas. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah, senang banget nih hari ini nih buat jamaah yang ada di rumah. Kita kehadiran ada bintang tamu, ada Vanda Raini. Woi, tepuk tangan dong Bu. Vanda sehat? Alhamdulillah. Ini luar biasa nih Bu. Vanda ya kan, pemain sinetron juga, presenter juga. Wah, luar biasa. Sibuk banget pasti waktunya ya? Lumayan. Gimana nih? Tadi masuk ke dalam kategori Ustadz Maulana yang bilang tadi, jangan sampai pekerjaan itu mengganggu ibadah. Selama ini mengganggu gak ibadahnya pekerjaannya? Alhamdulillah enggak sih. Pokoknya kalau misalnya lagi sibuk syuting juga, ataupun acara off air juga, kalau bisa sholat dulu. Oh iya, Masya Allah. Terus gini, kan ada keluarga dong Vanda kan, maksudnya mama, papa, mungkin kakak, saudara dan lain-lain. Pasti kan kalau misalnya Vanda terlalu sibuk juga gitu ya kan, pasti kan ditanya, Vanda kamu jangan terlalu sibuk, kapan waktunya buat kita? Pernah nggak ada komplain-komplain kayak gitu? Terus bagaimana cara menyikapinya? Pasti pernah komplain kayak gitu Kak. Kayak kemarin nih waktu lebaran, kita harusnya berangkat keluarga maunya tanggal 23 ke Bandung. Ternyata 24 aku masih ada syuting. Ya Allah, 24 pagi. Terus? Ya akhirnya udah rundingan semuanya. Ya udahlah kita putuskan berangkatnya tanggal 24 pagi. Jadi kadang keluarga yang ngalah, kadang juga aku yang kalau bisa mundur deh, aku mau acara keluarga nih kayak gitu. Oh, terus kalau sampai seandainya gini, oh Vanda tiba-tiba dadakan lagi tambahan pekerjaan. Ini tanggal 25 juga butuh Vanda. Oh, terus gimana tuh? Kalau 25 jangan dong, kan itu lebaran kemarin. Oh, lebaran. Tiba-tiba lebaran lagi ada kerjaan, ada juga yang tiba-tiba liputan yang bagaimana ya? Pernah juga saya mengalami hal seperti itu tuh. Kalau kayak gitu aku emang nggak ngambil sih Kak. Oh gitu, saklek aja jadinya ya? Kayak misalnya tahun baru atau lebaran kayak gitu. Atau bahkan kayak misalnya ulang tahun mama, papa, kayak gitu aku nggak mau ambil kerjaan. Ini kita lanjut lagi nih, Masya Allah nih, hari ini Alhamdulillah kita ada kedatangan Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan dulu dong Bu Ustadz Febri. Ustadz Febri, mohon izin Ustadz Febri. Waduh, ini luar biasa nih. Kalau saya paling senang nih Bu, kalau ada Ustadz Febri nih, penyakit-penyakit yang selama ini saya alami hilang semua. Karena saya tanyain sama beliau obatnya apa yang bagus. Ini adalah ahli tibun nabawi atau pengobatan ala Rasulullah nih, Masya Allah nih. Nah, jamaah lagi catat semua tuh. Alhamdulillah. Kalau katanya Ustadz Febri lagi tayang, itu mencatat. Ih, Masya Allah. Nih buat yang di rumah juga sekarang siapin aja pulpennya ya. Ini kira-kira apa nih jawaban dari Ustadz Febri. Penyakit yang bisa timbul jika terlalu sering bekerja atau melupakan makan dan tidur Ustadz. Wah, ini kita banget nih. Mohon izin tepuk tangan dong Ustadz Febri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, berbicara tentang kerja.
ya, berbicara tentang kerja, maka semua kehidupan ini ada waktunya, Bu. Puasa ada waktunya berhenti, ya. Istirahat ada waktunya untuk bangun, ya. Bekerja juga ada waktunya untuk diam, ya. Nah, maka tadi ada pesan dari Rasulullah, ketika kalian hidup hanya untuk mengejar dunia, hanya dua yang kalian dapat, rugi dan lelah. Ya kan? Nah, jadi harus diluruskan. Jadi harus diluruskan. Kalau kita bekerja, ya, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Nah, begitu juga dengan organ di dalam tubuh kita. Mereka punya waktu piket, ya, punya waktu ronda. Tidak mungkin lambung bekerja sehari semalam, akhirnya jantung cemburu. Ya, tidak mungkin jantung bekerja sehari semalam, akhirnya ginjal juga cemburu. Ya, tidak mungkin liver bekerja sehari semalam, ya, usus besar cemburu. Nah, maka kita lihat di sini efek orang yang kerja terlalu diporsir. Yang pertama, pemerintah membuat jam kerja itu 8 jam. Ya, di situ ada sela-sela waktu istirahat. Ya, tapi masyarakat membuat, wah saya pengen cepat kaya. Ya, saya pengen udah ada waktu bekerja, nanti 30 tahun ke depan dia menyesal, ternyata dia harus bayar 40 tahun ke depan. Akhirnya apa? Dia mau nikmatin stroke. Ya, stroke. Nah, orang yang bekerja malam merubah siklus dalam tubuhnya. Yang seharusnya lambung istirahat dipaksa untuk bekerja. Apa efeknya? Nanti jam 7, jam 9 dia ngantuk. Dibiarkan, coba lihat, diabetes. Ya, orang yang sering kejar malam, dua penyakitnya. Yang pertama diabetes, yang kedua liver. Nanti mulai menguning wajahnya. Ya, matanya menguning. Ya, makanya bekerja tetap ada aturannya. Ya. Nah, jadi tidak sembarangan kita bekerja. Para jamaah sekalian, ya, tidak sembarangan kita bekerja. Sekarang saya tanya nih, saya takut ke akhwat nanti curigain. Oh iya, betul-betul. Dicurigain lah pasti ya. Ustaz Maulana. Ya, Ustaz Maulana. Nah, sehari bekerja berapa jam? Atau kafi. Iya. Ketahuan jamnya. Ya. Ketahuan ya. Nah, kafi. Apanya tuh? Bekerja sehari berapa jam? Tergantung sih, saya nggak, pertama makan nggak teratur, dan juga kadang-kadang kerjanya juga ya seperti itu, nggak teratur. Tapi kadang-kadang sampai cuma 2 jam tidur, 1 jam tidur. Pantas sudah mulai kuning. Hah? Mukanya takut ya. Sekarang saya tanya, apa yang dirasakan keluhan-keluhannya? Akhir-akhir ini dari 1 Syawal kemarin saya keliangan sampai sekarang itu nggak berhenti-berhenti, nggak hilang-hilang sampai sekarang. Dan itu udah 2 kali berobat. Ya, baik. Nah, itu menandakan, Bu. Jadi ketika pola hidup kita buruk, ya, tidak sesuai aturan makan kita lewatin, aturan istirahat kita lewatin, nah ada efeknya. Sekarang saya tanya, di antara ibu-ibu siapa yang punggungnya sudah sering sakit? Ngaku, Bu. Bangun dari tidur. Siapa yang persendiannya sering sakit? Coba saya tanya. Nah, siapa yang malam-malam masih cuci piring? Nah, ini siklusnya kita yang merubah semuanya. Ya, sering sekali saya sampaikan jam 8 sampai jam 10 malam udah istirahat. Ya, maka Nabi mengatakan, aku tidak pernah tidur, ya, sebelum Isya, dan aku tidak pernah melek setelah Isya, kata Nabi. Maka bangunnya aku sepertiga malam. Nah, kita rubah siklusnya. Ya, memang pernah Nabi bangunnya itu atau tidurnya itu larut malam, tapi hanya sekali-sekali. Ya. Orang yang sering merubah siklus tadi efeknya. Ibu nyuci piring jam 8 sampai jam 10. Nah, siapa yang usia 45 tahun ke atas? Nah, siapa yang persendiannya sudah mulai sakit tangan dan kakinya? Nah, itu banyak sekali. Cuci piring malam. Iya, cuci piring malam. Ya. Pada saat ibu bekerja, kondisi tubuh panas, ya, kena air dingin, kena sabun, maka mengkerut. Pompa jantung juga mulai mengkerut. Akhirnya efeknya apa? Apa kata Nabi? Irkun nasa. Irkun nasa itu adalah penyakit persendian yang ciri-cirinya dari pinggang turunnya. Itulah yang dikenal, apa kata Nabi, dari pinggang turun ke kaki, lalu balik dan pindah ke pinggang sebelah kiri, terjadilah pengkristalan di persendian kita. Itulah yang namanya asam urat. Nah, lalu Nabi mengingatkan, ini karena pola makan yang salah. Ya, lalu Nabi mengingatkan, obatnya adalah pinggang sebelah kanan dari domba Arab. Nah, lu pusing Ustaz nyari domba Arab. Nah, jadi domba Arab ini dia memiliki vitamin B kompleks yang tinggi. Jadi ibu yang punya kena asam urat, ya, cari vitamin B kompleks. Ya, B kompleks itu bisa dari tadi, kalau domba Arab itu karena makannya gandum.
Ya, jadi makanan gandum, dari serat gandum itu mengandung vitamin B kompleks. Maka kata Nabi, orang yang makan domba Arab, maka persendiannya dan kristal-kristal asamnya dirubah menjadi asam manfaat lagi. Ya. Sebentar Ustaz, saya juga mau nanya nih. Apa saya kan lagi sakit pinggang saya sedikit di sebelah kiri sampai ke paha-paha bawah gitu ya, kaki ya. Ini apa karena saya kemarin waktu asisten pulang saya cuci piring? Bisa jadi. Malam-malam. Bisa jadi. Bisa jadi. Tunggu Bisa dulu. jadi. Bisa jadi. Saya maaf ya, saya mewakili ibu-ibu yang di rumah termasuk di sini. Jadi gimana dong? Orang kan makan malam, terus nggak cuci piring gimana tuh? Jadi makanya dibiarkan, Ustaz. Nanti kalau mau cuci piring setelah jam 10 atau menjelang subuh. Atau bisa nggak? Atau diawalkan. Atau di awalnya sebelum jam 8. Sebelum jam 8 maka bisa. 4 jam sebelum tidur tidak boleh makan. Oh, nih saya banyak banget yang mau ditanya, nanti kita lanjutin lagi. Tepuk tangan dia Bu Ustaz Cecep. Ustaz Cecep, Ustaz Febri. Nih, lanjut lagi nih kita nih, Masya Allah masih di tema kita hari ini nih. Berbicara tentang digolongkan ke dalam kelompok apakah orang yang bekerja tetapi melupakan Allah. Langsung aja kita panggil Ustaz Cecep Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Cecep. Ini baru Ustaz Cecep beneran. Silakan Ustaz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Lumayanlah walaupun latihannya sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Termasuk golongan apakah orang-orang yang bekerja di alam dunia tetapi dia melupakan Allah dalam kehidupannya. Dalam lanjutan ayat tadi, Al-Baqarah 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka orang-orang yang bekerja di dunia lupa sama Allah termasuk golongan yang tidak dapat maaf, termasuk golongan yang tidak mendapatkan ampunan, termasuk golongan yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, termasuk golongan orang yang tidak dapat pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang profesor datang kelas. Ketika masuk kelas dia bawa ember, isinya berbagai macam batu. Profesor tadi tersandung. Otomatis bertebaranlah batu-batu itu. Tanpa disuruh mahasiswa ngambilin batu. Dimasukkan ke dalam ember. Seorang mahasiswa angkat tangan, Prof, izin ngambil ember baru karena beberapa batu tidak masuk. Loh, tadi saya bawa semuanya ada dalam satu ember. Kenapa nggak masuk? Keluarkan lagi. Dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Ternyata sama, tidak bisa masuk. Keluarkan lagi, masukkan lagi. 5 kali percobaan, tidak masuk. Kata profesor, keluarkan lagi. Pisahkan mana batu besar, mana batu sedang, mana batu kecil, dan mana batu kerikil. Masukkan dulu batu besar. Dimasukkan batu besar. Batu yang sedang, masukkan. Batu yang kecil, masukkan. Kerikil, masukkan. Akhirnya masuk. Tahukah kalian kenapa bisa masuk? Karena yang kalian masukkan batu besar terlebih dahulu. Kalau kalian masukkan batu-batu kecil atau kerikil, maka batu besar nggak akan masuk. Tapi kalau batu besar, si kerikil akan masuk. Saya mengajarkan kepada Anda, kata profesor. Inilah cara manajemen waktu. Ada yang namanya waktu termasuk batu besar. Itu prioritas utama. Ada yang masuk batu-batu kecil. Tahajud, batu besar. Baca Quran, batu besar. Itu harus jadi prioritas utama. Medsos itu kerikil-kerikil kecil. Maaf, seringkali waktu kita habis untuk mengisi dengan batu-batu kecil. Main media sosial sampai melupakan baca Quran dalam kehidupan kita. Makanya seorang suami ketika datang kepada istrinya, "Mah, ini sudah pagi, sebentar lagi klien saya datang. Cepat buru-buru, sarapan dulu ayah." "Enggak buru-buru, nanti aja di kantor." "Kopi dulu ayah." "Enggak buru-buru, nanti aja di kantor." Air putih dulu ya." "Jangan, ayo buru-buru, nanti aja di kantor." "Ya udah, sun kening dulu." "Enggak usah, nanti aja di kantor." "Apa? Oh, jadi sun kening aja ada di kantor ya?" Gara-gara dia tidak mengatur prioritas yang baik, terburu-buru jawabannya, timbullah kesalahan. Makanya kalau kita tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, atur waktu yang baik. Prioritas mana yang paling utama?
kerja boleh, tapi jangan lupakan Allah dalam kehidupan kita. Siapa yang ingat Allah, maka hidup tetap Cecep ceria. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Cecep. Tepuk tangan sekali lagi dong Ustaz Cecep. Wah, ini bagus banget ini. Hari ini lengkap banget ya, mudah-mudahan kita dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Jadi Masya Allah, nanti juga kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio nih. Nanti kita bagiin kertas yang mau bertanya sama Ustadz Febri tentang penyakit-penyakit yang mau disembuhkan, insya Allah. Silahkan ditulis aja, nanti kita bacakan waktunya di segmen akhir ya Bu ya. Nah buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebelumnya kita mau ajak dulu nih jamaah yang di rumah untuk mendengarkan sebuah lagu yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah kerja terus nggak kenal waktu. Nih buat jamaah di rumah nih, Masya Allah yang luar biasa ya. Yang hebat banget kerjanya. Jangan sampai kerja melupakan waktu. Waktu sholat, waktu istirahat. Dan Alhamdulillah di sini sudah ada ditemani bintang tamu kita, ada Vanda Raini. Tepuk tangan dulu dong buat Vanda Raini sekali lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Vanda ya. Iya, nanti kita kasih kesempatan juga Vanda buat nanya sama narasumber kita. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu nih dengan tausiah lanjutan dari Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, bicara masalah kerugian nih. Apa sih kerugiannya bagi seseorang yang bekerja tetapi melupakan Allah? Apa yang dirugikan? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kerugian bagi seseorang yang bekerja tetapi melupakan Allah. Kerja itu bagus, tapi dia melupakan Allah. Maka para ulama berkata, cinta dunia itu pangkal segala kesalahan dan pasti merusak agama dari berbagai sisi. Kenapa? Terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunia. Mohon maaf kepada siapapun, jangan marah ya. Jangan marah ya. Ini harus diingatkan. Azan aja dikumandangkan di mana-mana. Azan itu kalau Mekah itu saya lihat, kalau azan udah tinggalin kerjaannya semua. Mencintainya akan mengakibatkan mengagungkannya. Ketika orang terlalu cinta dengan dunia, dia agung-agungkan dunia. Sampai tidak ada waktu untuk zikir, untuk ibadah. Karena dia senantiasa menghitung. Betul tidak? Seakan-akan dia perhambakan. Kemudian ketahuilah, Allah telah melaknat dan memurkai dan membenci orang yang terlalu mencintai dunia. Mau dilaknat Allah? Jangan. Tolong mohon maaf, tinggalkan semua pekerjaan ketika azan sudah berkumandang. Semua pekerjaan yang dilakukan ketika azan dikumandangkan, tidak ada berkahnya itu. Lagi rapat, azan, berhenti. Maaf, lagi azan. Saya salut, Salman. Ada artis India, Salman Khan. Saya Ustadz Maulana kan? Salman Khan, pada waktu ada jumpa pers, jumpa pers, itu luar biasa. Pada waktu itu, tiba-tiba ada suara azan kedengaran, berhenti. Dia tidak mau lanjutkan, tunggu suara azan selesai. Ini salut, mana tepuk tangannya ini? Walaupun yang bicara ini bukan Salman Khan, Maulana kan? Hati-hati, tidak akan berkah pekerjaan kalau sudah azan. Apalagi orang yang cinta dunia pasti menjadikan segala sesuatu itu tujuannya adalah dunia. Lelalah kau, capeklah kita.
Kalau segala sesuatu tujuannya untuk dunia, sebagaimana tadi yang disampaikan Ustaz Febri tadi, tausiahnya. Mencintai dunia akan menghalangi seseorang hamba dari aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan bekalnya di akhirat. Tiba-tiba, mohon maaf, sedekah aja dipikir-pikir. Lumayan ini zakat kalau dikumpulin, bisa beli satu rumah nih. Nah, Bisa beli satu motor. Setelah dihitung-hitung harta, banyak banget ya zakatnya ya. 2,5% setelah dikumpulkan, banyak sekali. Bisa beli mobil nih. Jangan pikirkan itu. Kamu akan menghalangi ibadahmu. Kemudian mencintai dunia, akan menyanyikan dunia ini sebagai harapan terbesar seorang hamba. Maka bergantungnya kepada dunia. Padahal kita Allahu Samad. Tempat kita bergantung adalah Allah. Bersandar kepada Allah. Jangan bersandar di dinding. Dindingnya roboh, jatuhlah kau. Bersandar sama orang, orangnya pergi, jatuh kau. Tapi bersandarlah kepada Allah. Apa yang kita mau kejar? Mencintai dunia akan manusia akan mendapatkan azab yang paling berat. Siksaannya ada 3 negeri yang kena dia. Ada 3? 3 negeri. Negeri dunia, negeri alam barza, dan negeri akhirat. Disiksa di dunia, tersiksa di kuburan, dan tersiksa di akhirat. Ini bahaya. Jadi sebenarnya gini, berarti kita harus kejarnya nih urusannya akhirat dulu, Pak Ustaz. Akhirat dulu. Jadi Kalau kita tujuannya akhirat, dunia pasti ikut. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja untuk tujuannya dunia, akhirat tidak ikut. Tidak dapat. Mau tangkap ayam, tangkaplah induknya. Betul. Anak ayam ikut. Benar. Tapi kalau kau tangkap ayam, anaknya ayam kau tangkap, dikejar kau sama induknya. Dipatok sama ibunya. Dipatok, nggak ada yang kau dapat. Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Tepuk tangan dong Pak Ustaz Maulana. Ya Allah. Jelas banget nih, mudah-mudahan buat semuanya ya. Jadi benar-benar kita jangan sampai keasikan mengejar dunia, akhirnya akhiratnya lupa. Karena dunia ini cuma sementara, akhirat selamanya nih. Masya Allah nih, kita lanjut lagi nih. Sebelum kita lanjutkan nanti tausiah dari narasumber kita yang lain, kita kasih kesempatan sama Vanda. Ada yang mau ditanyain gak? Silakan. Ada Kak. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Kan kalau suami istri itu harus saling terbuka. Dari segi apapun lah ya, termasuk segi finansial juga. Betul. Nah, kalau misalnya suaminya ragu nih untuk ngasih tahu gajinya berapa ke istrinya karena dia tahu istrinya ini agak boros. Itu gimana nih Ustadz? Coba ya biar makin kenal, saya minta yang jawab dulu yang sebelah paling kiri. Silakan Ustadz Kafi dijawab. Laki-laki itu mutlak hukumnya sahibun nafkah. Dia adalah yang mencari rizki. Maka bagi sang istri harus tahu, kemudian qanaah, mengerti bagaimana kondisi suami itu mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dan kemudian apabila harta itu diberikan kepada sang istri, kemudian sang istri ini kadang-kadang boros biasanya, mubadzir. Nah ini hati-hati. Bisa juga suami yang megang. Ya, suami yang megang. Agar apa? Agar menjadi ada saringan. Kalau misalkan diberikan boros, itu termasuk ini ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya mudah-mudahan dengan cara itu, tapi dengan dididik, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang boros sehingga kita bisa menjaga harta kita. Gitu. Masya Allah. Coba dari sisi kesehatan sedikit dibahas nih dari Ustadz Febri, mohon izin. Ya, dari sisi kesehatan bingung masalah borosnya. Iya, kadang-kadang ngumpetin nih sebenarnya. Iya, karena ngumpet itu kalau dikatakan itu uang sial, udah diumpetin ketemu juga. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan gitu juga ya. Iya, jadi gini, tapi yang penting bahwa istri, jihadnya seorang istri itu adalah mendampingin suaminya. Ya, tidak ada satu istri pun bisa masuk surga tanpa izin suami. Nah, dan di sini suami punya hak. Nah, kadang ada istri yang suka menjaga rezeki sampai betul-betul ditahan sehingga ketika suami mau memberikan kepada orang tuanya itu ditahan. Nah, maka disinilah kalau suami itu soleh, dia menyembunyikan karena ada hak yang lain akan dibagikan. Biasa tanpa izin istri tidak ada masalah. Tapi ketika istri yang bekerja, ya, nah itu haknya istri, tidak perlu dilaporkan kepada suami. Ya, nah maka tapi aturan dalam Islam sebaiknya istri tidak bekerja. Ya, kalau dari sisi kesehatan bingung saya jawab. Masalah boros ini kaitannya dengan beberapa organ. Stres. Suami jadi ngumpetin mulu nih. Iya. Dia kan pasti kan ada perasaan takut juga. Ini kan memendam perasaan takut menerus ini kan bahaya. Saya tahu, kayaknya kesehatan apa itu? Kayaknya kesehatan kantong. Oh, iya. Coba masalahnya kita coba cari tahu. Kalau suami pelit nih kayak gimana? Coba mungkin Ustaz Cecep bisa dijawab. Enggak, kalau suami pelit kecil. Bukan, maksudnya ini kalau bahas suami pelit ini kan bahaya gitu loh maksudnya Ustaz. Biar Ustaz Cecep jawab dulu. Apa orang ikhlas itu cepat ke surga ya. Amin. Silakan Ustaz Cecep. Suami seperti pilot, istri adalah co-pilot. Maka masing-masing punya tanggung jawab. Lihat peta, ngarahin kemana, itu co-pilot kerja. Tapi yang mengendalikan adalah suami. Kalau suami punya perusahaan, apa semua duit perusahaan dipegang istri? Kan tidak.
Urusan rumah tangga, tanggung jawab dia, serahkan 100% kepada dia. Makanya saya suka survei. Mah, butuh berapa sih sebulan? Cukup 100 juta. Mantap. Boleh kata saya, tapi tolong tulis apaan aja. Ditulis sama dia, garam 5 juta. Ini buat apa ya? Coret. Akhirnya jadi 5.000. Aduh ya Allah. Akhirnya datanglah angka yang logis. Yang logis. Nah, jadi bolehkah merahasiakan? Boleh, karena istrinya boros. Tapi kalau istrinya dia pintar seperti istri saya, biasanya dia investasi di emas. Dia beli gelang, beli kalung, satu waktu perlu digadaikan, seperti itu caranya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Fanda nih, pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya. Nih buat jamaah yang di rumah nih, makin seru pembahasan kita hari ini. Nanti setelah ini kita juga akan mendengarkan ada pembacaan suci Al-Quran. Kebetulan hari ini Ustadz Abdul Kafi akan membacakan surah Az-Zumar ayat 39 sampai dengan ayat 41. Betul ya Ustadz Abdul Kafi ya? Betul. Masya Allah. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jagalah sholatmu, kau akan terjaga. Ilah wa la ilaha illallah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzab ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita tadi membacakan surat Az-Zumar ayat 39 sampai 41. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apalagi yang berkaitan dengan tema pada kesempatan kali ini, ketika kita bekerja untuk anak istri, untuk siapapun, kemudian sehingga kita lupa sampai kita hubbud dunia, lebih cinta kepada yang namanya dunia. Karena ada sebuah kisah, ada seorang yang sederhana, kemudian dia sekarang menjadi direktur. Ketika pada saat itu dia bercerita bahwa luar biasa pengorbanannya. Saking dia ingin mengejar dunia, dia lupa kepada keluarga, dia tidak banyak waktu untuk keluarga, kemudian sampai-sampai dia juga lupa untuk belajar Al-Quran. Lalu
Akhirnya dia mencapai goal tertinggi. Apa? Dia menjadi direktur di sebuah kargo internasional. Luar biasa, Masya Allah. Dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli mobil, dia bisa membeli apapun. Tapi satu yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Mempunyai waktu untuk keluarga dan belajar agama. Lalu apa nasibnya bagaimana? Lalu doa sang direktur tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Akhirnya jabatan direktur tersebut dia diturunkan oleh big bossnya. Namun yang luar biasa, gajinya sama dengan direktur yang dia kemarin menjabat sebagai direktur. Masya Allah. Ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan hidayah, dalam Al-Quran tadi surat Az-Zumar dijelaskan, famanihtada falinafsi. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun, bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Maka hidayah harus kita cari, bukan hidayah datang sendiri. Karena Allah melihat keseriusan kita, sehingga kita dapat hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, barang siapa yang diberi kesesatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menyesatkan untuknya sendiri. Maka tidak heran ketika orang yang kita lihat tetangga-tetangga luar biasa, dia tidak sholat, jarang ngaji, kemudian dia juga jarang sedekah. Tapi kok dia lebih kaya daripada kita, dia hartanya lebih banyak daripada kita. Jangan heran, Bu, ya Allah, enggak, orang kaya enggak semuanya tenang, Bu, punya hati tentram. Maka yang lebih baik harta sedikit mencukupi, tapi itu berkah. Maka kata-kata yang luar biasa, jangan cari banyak, tapi cari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar banget. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan harta yang kita dapatkan. Bisa saya tanya ibu-ibu? Boleh Ustaz, silakan. Pilih kaya tapi tidak berkah, pilih kaya tapi tidak berkah, atau miskin berkah? Kaya berkah tuh, ibu-ibu mau dua-duanya. Pinter ya. Iya, tapi banyak orang tadi kan Ustaz Abdul Kafi bilang bahwa hidayah itu kalau bisa kita jemput. Ngapain juga kita nungguin doang. Sama juga kayak orang mau usaha ya, Bu ya. Kayak banyak doa, mau pergi haji gak, Bu? Mau berangkat haji bener? Udah daftar belum? Belum. Nah, gimana mau berangkat? Daftar dulu. Iya, daftar dulu baru berangkat haji. Betul, bukan begitu ya Ustaz Febri ya? Semuanya harus diimbangi dengan usaha. Begitu juga dengan kesehatan Ustaz. Namanya ikhtiar. Ikhtiar. Ini Masya Allah nih. Mungkin harus lebih diperjelas lagi nih, berbicara tentang hukuman di akhirat bagi yang bekerja tetapi melupakan Allah. Banyak orang yang bekerja melupakan Allah. Apa bahayanya? Apa bahaya atau hukuman di akhirat? Ini kita cari tahu dari Ustaz Cecep Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Cecep Maulana, silakan. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat beberapa orang yang mendapatkan hukuman yang berat. Ada yang lidahnya ditarik, lidah itu digunting dengan gunting dari neraka, menjerit luar biasa. Tumbuh kembali lidah itu digunting lagi, tumbuh kembali lidah itu digunting. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapa dia Jibril? Apa yang dia lakukan waktu di alam dunia? Dia waktu di alam dunia senantiasa bekerja di tempat yang baik, senantiasa bicara dengan pembicaraan yang baik, tetapi dia tidak pernah melaksanakan apa yang dibicarakannya. Maka hati-hatilah wahai para pendakwah. Ini nasihat buat diri saya sendiri. Ketika kita hanya bisa bicara tapi tidak melaksanakan, itu yang Nabi lihat. Ada juga yang mulutnya seperti mulut unta, lebar luar biasa. Ada malaikat yang menarik mulutnya, dimasukkanlah ke dalamnya batu dari api neraka. Batu itu menghancurkan ususnya. Maaf, batu itu keluar dari bagian belakangnya. Menjerit dan tidak pingsan, Bu, tidak mati. Apa yang terjadi? Lalu Nabi bertanya, siapa dia? Dialah orang yang dalam hidupnya suka memakan harta yang haram, bekerja untuk hal yang haram. Dia suka memakan harta anak yatim. Malah ada hartanya tapi tidak pernah dikeluarkan untuk hak-hak anak yatim. Maka berhati-hatilah hukuman-hukuman seperti ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, banyak menyebut nama Tuhannya, lalu dia sholat. Tapi orang-orang kafir, orang-orang ingkar, kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Bagaimana caranya kita ingat kepada Allah? Ingatlah akhirat lebih baik, lebih kekal. Kita baca sama-sama, Bu. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Ini penting. Gimana praktisnya, Ustadz? Cari rezeki itu yang baik itu. Banyak orang yang waktunya habis untuk bekerja, betul tidak? Saya pengalaman pribadi nih. Dulu saya punya odong-odong. Sudah pada tahu kan? Enggak. Nah, ada yang namanya harta odong-odong, ada yang namanya harta pakai. Jadi kita catat. Dicatat sama istri saya. Odong-odong, handuk, minuman, disimpan tuh di pinggir odong-odong, kempis kecil. Itu harta yang menghasilkan. Ini kalau menurut Safir Senduk, ahli ekonomi, dia mengatakan, coba atur yang namanya harta produktif dan harta tidak produktif. Jadi harta produktif itu harta yang menghasilkan uang. Odong-odong kan menghasilkan uang, betul tidak? Catat sama saya, harta produktif. Nah, di luar itu ada yang namanya TV, ada yang namanya handphone, ada yang namanya buku. Nah, itu tidak produktif. Bisakah buku menjadi produktif? Bisa ketika kita jualan buku. Makanya saya berpikir, gimana caranya supaya saya bisa baca buku-buku bagus tapi nggak bayar? Makanya saya punya satu trik kepada Anda. Kalau Anda ingin ratusan buku-buku baru, baca gratis, tidak bayar sedikit pun. Caranya, jualan buku. Kan diplastikin Ustaz Cecep. Tapi ada yang bisa dibuka. Oh iya. Tester ya. Habis itu buat coba di plastik lagi. Ya. Gitu. Nah, tekniknya ada yang cara nih. Jadi saya dulu di pengajian ya. Saya biasanya odong-odong simpen kalau lagi pengajian. Kemudian ada yang sana jualan buku. Saya langsung komunikasi sama dia. Bang, saya bantuin jualin. Tapi saya dapat komisi sekian. Oh, siap Ustadz. Akhirnya saya bawa itu buku. Saya baca dalam sistem cepat. Diskusi dengan orang. Mas, buku ini bagus. Lihat pembahasannya. Sayang nih, tinggal 2 saya lihat tadi di sana. Kalau mau beli, cepat Mas. Akhirnya dia ke sana beli, Pak. Tapi kita sudah kasih kode sama tukang bajunya, yang dagang bukunya. Nah, 5 itu adalah warna kuning. Jadi kalau yang kesana pakai baju kuning, komisi dapat saya. Jadi dicatat itu, betulan itu. Jadi saya jualan buku, saya baca buku, tapi itu menghasilkan. Terus terang ketika kita bermanfaat, maka inilah penting. Atur dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari hukuman Allah. Tetap ceria-ceria. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Cecep. Tapi itu kasihan juga ya kalau misalnya jualan buku kita modalnya juga gede. Mendingan kita jadi caloknya aja kayak tadi ya. Iya, kayak tadi. Calo buku. Nih kita mau bahas ini dulu nih, Masya Allah ya. Nih Alhamdulillah nih masih di Islam itu Indah buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah banyak sekali curhatannya masuk di email kita. Dan satu persatu kita coba bantu bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan salah satu jamaah yang curhat nih di email kita yang sudah memberikan nomor teleponnya. Silakan. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak curhatnya. Iya, jadi saya mau cerita nih. Jadi ketika awal menikah, ayah saya tuh setuju saya menikah dengan suami saya. Tapi karena kesibukan suami saya dan rumah saya yang agak jauh, suami saya tuh jadi jarang berkunjung ke rumah orang tua saya. Nah, di situ tuh ayah saya jadi tersinggung. Nah, sampai saat ini ayah saya sama suami saya tuh udah nggak pernah lagi tegur-teguran gitu. Bahkan kemarin ketika Lebaran itu nggak ada yang nggak mau maaf-maafan gitu loh Pak Ustadz. Kalau ketemu juga nggak ada tuh tegur sapa. Pernah suami saya coba buat negur duluan, tapi malah dicuekin. Kalau seperti itu gimana ya Pak Ustadz? Oke, coba ya kita coba dengar dulu jawaban satu persatu. Yang pertama dari Ustadz Maulana dulu. Silakan Ustadz Maulana. Kalau berbicara tentang adanya perselisihan rumah tangga, perselisihan antara orang tua sama pasangan kita atau suami ataupun istri, yang solusi yang pertama kita lakukan adalah tunaikan hak kita, tunaikan haknya orang tua terhadap diri kita. Apa haknya orang tua? Kita berbakti padanya. Kita berbakti padanya. Pertanyaannya kan sudah bersuami. Berarti istri harus taat kepada suaminya? Tidak. Justru suami harus bakti kepada mertuanya kan? Makanya istri mengingatkan, kita punya kewajiban loh
untuk berbakti kepada orang tua, itu ingatkan akan kewajibannya. Yang kedua, yang perlu ditekankan, tunaikan haknya suami ataupun istri atau pasangan hidup kita. Jadi tunaikan bakti kita kepada orang tua, tunaikan nafkah ataupun kewajiban kita terhadap istri atau suami. Dan yang ketiga, mohon maaf, damaikan mereka. Damaikan mereka. Karena ini tidak bisa dipandang sebelah mata atau disepelekan permasalahan ini, karena berimbas dengan ridhonya Allah. Betul tidak? Dan berimbas pada surganya ibu. Ridhonya Allah terdapat pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain. Sementara istri kan surganya ada pada ridha suami juga kan? Kalau begitu, tolong lakukan bakti, tunaikan kewajiban. Yang ketiga, damaikan mereka. Masya Allah. Ustadz Febri, mohon izin waktunya. Ya. Baik, nah di sini ada silaturahim ya, ada masalah ukhuwah, ada 2 bab yang harus kita pahami. Nah yang pertama tugas kita adalah tadi jelas mendamaikan. Ya, udah itu kita berkunjung. Ya. Nah kita berkunjung. Nah adapun beliau menerima atau tidak, yang pasti kita berkunjung. Kalau bisa bawa hadiah. Ya, bawa hadiah. Kita lihat kesukaannya. Betul. Namanya orang tua, sebenci-bencinya orang tua, pasti nanti suatu saat dia akan berpikir. Ya, nah nanti tinggal kewajiban kita sudah kita jalanin, ya semua kebutuhannya kita coba lirik. Suatu saat kita tahu, oh bapak sukanya ini, ya udah komunikasi, coba kita kasih ini. Biar aja kita diusir tidak ada masalah. Yang penting kita datang terus, nanti suatu saat Allah akan membuka hatinya. Masya Allah. Ustaz Cecep, silakan. Dalam buku yang dicetak 51 juta eksemplar, namanya adalah How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie pernah mengatakan, kalau kau ingin madu, jangan tendang sarang lebahnya. Nah, di sini salahnya adalah bapaknya itu kan sarang madu, istilahnya. Sarang lebahnya. Iya betul, sarang lebah. Jadi kan ingin madu tuh, jangan ditendang. Ya, tapi justru kita jaga, kita pelihara. Ada cara yang paling mudah, BM. Apa tuh BM? Bawa martabak. Oh, benar. Pengalaman saya dulu begitu, Pak. Saya juga pernah tuh praktekin itu. Praktekin tuh manjur. Tapi kelihatannya mertuanya tekanan darah. Nggak bisa. Oh, kan martabak kan aman. Enggak, martabak di Makassar kan asin. Oh, Nah, iya, kalau iya. begitu jangan yang Makassar. Kasih yang manis. Lembut aja. Ya. Ya manis juga kan dia lagi gula. Diabetes. Agak repot juga nih orang tua kayak begitu. Terus saja Cek, silakan. Yang jelas buah-buahan ganti, yang penting Nah. ada perhatian. Jangan putus asa. Maka Dale Carnegie mengatakan, apa kesukaan dia, itu yang penting. Tepuk tangan. Iya. Apa kesukaannya? Tapi ini Kita benar sudah maksudnya. tahu apa kesukaannya, terus kasih, Betul. terus lama-lama lembut. Akan lulu. Tapi yang paling benar itu adalah maksudnya gini, tadi apa yang sudah disampaikan ini benar semuanya nih, Masya Allah ya Mbak ya. Tapi kalau ada lebih baiknya lagi, cobalah anggap orang tua istri kita itu buat suaminya Mbak adalah orang tuanya sendiri. Ya, karena memang udah pasti pada saat kita menikahi anaknya, berarti kan kita juga orang tua istri kita itu adalah orang tua kita. Coba seandainya nanti istri Mas mau menganggap orang tua Mas seperti itu, bagaimana coba solusinya? Kan kita kan harus sama-sama nih. Jadi kita kalau misalnya Ustadz Maulana selalu mengingatkan kepada saya bahwa ada batas waktu untuk kita mengabdi kepada orang tua kita. Jangan sampai tadi akhirnya kita jadi berantem. Usaha terus tadi Ustadz Febri bilang, Ustadz Cecep bilang, insya Allah pasti akan luluh. Gimana Mbak tanggapannya? Silakan. Iya Pak Ustadz, tapi saya tuh udah mencoba nih untuk mendamaikan. Tapi ayah saya malah nyuruh saya cerai. Gak bawa martabak sih. Martabaknya gak dibawa. Coba suruh bawa martabak. Ustaz Kafi silakan, mohon izin dibantu. Iya, urusan perceraian adalah bukan urusan yang mudah, bukan urusan yang seperti membuka kulit kacang, bukan. Urusan perceraian itu harus ada perkara-perkaranya. Tapi kalau misalkan hanya karena kekurangan silaturahmi, yang salah di sini adalah silaturahmi, kurang silaturahmi. Maka yang pertama adalah solusinya tadi benar kata Ustadz Maulana, berikan kebaikan apa yang diminta oleh mertua, oleh orang tua kita. Tunaikan itu, hajat itu. Apabila bagi para orang tua juga, apabila ada mertua atau yang lain, jangan langsung ada kekurangannya, jangan langsung udah ceraikan saja, udah ini nggak boleh, udah nggak, dia nggak bener, jangan sampai seperti itu. Dan inilah yang luar biasa, man masyali ziyarati walidai kataballahu lahu mi'ata ajran. Barang siapa yang dia berjalan untuk berziarah, mengunjungi orang tua, maka Allah akan menuliskan baginya 100 pahala. Amin, amin ya Allah. Pokoknya intinya nggak boleh nyerah, tetap dipaksakan, diusahakan terus ya Mbak ya, suaminya ya Mbak ya, untuk meluluhkan hatinya ayahnya Mbak. Ya jelas ya Mbak.
Ya, terima kasih ya. Mohon Amin. doanya ya Ustaz. Iya, Sama-sama didoain semuanya Sama-sama Ibu ya, didoain ya. Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan diluluhkan hatinya orang tuanya untuk bisa menerima suaminya Mbak. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi atas curhatannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Tadi saya sudah kasih kertas ya Bu ya. Sudah semuanya Bu? Jangan lupa dikasih pertanyaan-pertanyaannya tentang kesehatan yang gak apa-apa gak sesuai dengan tema kita hari ini. Karena nanti kita akan tanya jawab oleh Ustadz Febri Sugianto. Dan setelah itu juga kita akan mendengarkan ada tausiah solusi dari Ustadz Febri. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jagalah salatmu, kau akan terjaga. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Tepuk tangan dulu dong buat semuanya biar semangat lagi. Ayo, oke ya. Ini yang punya penyakit udah nungguin banget nih kayaknya nih dari tadi. Sabar ya Bu ya. Satu-satu kita bacakan nih Bu. Alhamdulillah nih, yang pertama bismillah nih. Apakah manfaat bawang merah dan bawang putih dalam obat sehari-hari? Ini kayak judul sinetron. Silakan dijawab Ustadz Febri. Bismillah. Nah, manfaat bawang merah dan bawang putih dalam kajian At-Tibun Nabawi itu satu, membuka jalan darah. Ya, jadi bisa untuk mengatasin gejala stroke awal. Ya, jadi kalau stadium awal orang yang kena stroke, nah itu bisa 1 botol madu, masukkan 1 siung bawang merah atau bawang putih, rendam di dalamnya, nah itu bisa membuka pembuluh darah. Ya, jadi itu. Nah, bawang merah sendiri itu dia punya karakter menghisap atau menghirup bakteri atau virus di dalam rumah. Ya, jadi para jamaah, kalau zaman dulu kita di kampung, ada orang tua kita naruh bawang merah di depan pintu atau di jendela, nah itu jarang sakit. Nah, karena virus dan bakteri yang ada di lingkungan itu tersedot, ditarik. Ya, jadi kalau ada anak sakit juga bisa sebar bawang merah ya di bawah kasurnya. Ya, disebar bawang merah di kasurnya, di bawah kasurnya, biarkan sampai habis. Tapi nanti bawangnya jangan digoreng lagi ya, itu pelit. Oke, selanjutnya nih, Masya Allah tadi yang sudah bertanya mudah-mudahan jelas ya siapapun orangnya. Dan selanjutnya nih kita kasih kesempatan buat bintang tamu baca. Silakan dibacakan Fanda. Pertanyaannya, Ustadz, apakah daging kambing itu bisa bikin darah tinggi jika terlalu banyak memakannya? Ya, Oke. baik, bismillah. Nah, masalah daging kambing, sebenarnya para ulama membuat keamanan terhadap daging merah. Ini daging merah. Jadi daging merah sebenarnya bisa mengatasi darah tinggi malah, bukan kebalikannya. Nah, tapi yang jadi masalah masyarakat Indonesia menyatukan antara daging dengan lemaknya. Ya. Nah, jadi kalau waktu saya di Timur Tengah, itu makan 1 ekor domba itu 3 orang, tapi kita tidak pernah ada darah tinggi. Ya, karena apa? Jeroan dibuang, ya, lemak dipisahi, yang diambil adalah daging merah. Makanya bab pengobatan sebenarnya untuk menekan darah tinggi salah satunya adalah daging merah yang punya serat yang baik. Nah, salah satunya adalah daging kambing, ya. Jadi daging kambing yang murni, kalau kita lihat daging khasnya itu sangat baik malah untuk mengatasi darah tingginya. Tapi tetap ada porsinya. Ya, jangan gara-gara aman langsung ambil 1 kilo. Nah, itu namanya rakus. Iya, ya, berarti langsung nambah juga naik. sekilo. Iya, karena makan uangnya daging mahal. sekilo ya kan? Betul. Berarti nambah sekilo. Betul. Makan daging 5 kilo, nambah 5 kilo beratnya. Jangan ya Bu ya. Oke, sudah jelas tadi apa tentang bicara masalah daging kambing tadi ya. Selanjutnya nih, oke, kita ada pertanyaan dari jamaah juga. Sakit tenggorokan nih, sudah 2 tahun. Kalau nelen agak sakit. Ya, tapi serak suaranya, seraknya sudah ke dokter rutin tapi belum sembuh. Apa obatnya nih Ustadz? Sakit tenggorokan atau biasa dikenal dengan radang tenggorokan itu awal sekali adalah dari panasnya pencernaan kita. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasinya? Nah, ini ada waktu. Ya, tadi kalau kita bahas tentang waktu kerja, nah sekarang kita bahas tentang waktu kerja organ. Ya, terutama jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi di mana organ paru-paru itu pasangannya tenggorokan dan hidung. Ya, makanya dianjurkan oleh Rasulullah ketika sholat malam, ya, tidak ada sholat lain kecuali sholat malam, nah membuka tangan selebar-lebarnya. Untuk apa? Membuka skat rongga dada. Ya, nah setelah itu apa? Tarik nafas lewat hidung, busungkan dada, karena setiap hari kita menggunakan paru-paru kita kurang dari 10%. Tidak ada orang yang berbicara
Ustadz Maulana, bagaimana kabarnya? Baik, tidak ada. Ya, nah ini menandakan bahwa paru-paru kita bekerja tidak maksimal. Nah maka detoksifikasi dari saluran pernafasan sampai ke hidung dan melalui tenggorokan, nah ini bisa dilakukan di pagi hari, terutama di waktu tahajud. Ya, di waktu tahajud ini sangat baik. Nah, jadi perlu juga huruf Al-Quran, latihan huruf Al-Quran. Nah, huruf apa yang lewat dari tenggorokan kita dan akar lidah? Maka disitulah huruf-huruf yang punya sifat hamas, ada desis. Ya, as, is misalnya. Makanya doa-doa kesembuhan itu selalu banyak huruf yang sifatnya hamas. Ya, nanti bisa dipraktekkan sama Ustadz Kahfi. Ya, sifat si huruf yang dari sifat hamas. Huruf hamas, Ya. contohnya adalah sa, sya. Hamas itu adalah huruf yang mana bisa dia keluar angin. Kayak misalkan nyebut sa, sya, ha. Nah, itulah huruf-huruf Ya, itu huruf hamas. Nah, kenapa? Karena huruf itu dari pinggang, dari ginjal kita menerobos. Ya, jalur meridian dari ginjal masuk ke anus, dari anus lambung, lambung ke sekat rongga dada dan menguasai akar lidah. Ya, makanya orang bisa sehat selain tadi melakukan terapi, latihan huruf-huruf Al-Quran di pagi hari, insya Allah. Oke, jelas ya buat yang pertanyaan tadi ya. Ini masih ada pertanyaan bagus juga nih, mungkin kayaknya lebih cocok cewek yang baca ini kayaknya nih. Ya, silakan Fanda, dibacakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ustadz, kaki saya pegal-pegal, kesemutan, panas, perih, tapi terasa di sore hari sampai pagi. Bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Terima Bu, kasih. nggak usah gitu juga, kayaknya banyak banget yang setuju kayaknya. Bu, banyak yang begitu ya Bu ya, suka kesemutan ya Bu ya? Iya, oh ini pertanyaannya pertanyaan gabungan nih Ustadz, silakan Ustadz. Ya, baik. Nah, sakit pagi dan sore, maka kita lihat dari dalam Tibun Nabawi diagnosanya begitu. Pagi dingin, sore dingin. Berarti yang menguasai organ dingin adalah air adalah ginjal. Nah, berarti dari situ kita memahami bahwa ginjal kita ada masalah. Nah, ginjal di sini bukan hanya organ ginjalnya, tapi Allah memberikan pahlawan, itulah selaput organ. Ya, atau dalam pengobatan Cina dibilang jalur meridian yang melindungi organnya. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat buah jeruk atau buah semangka, kita lihat semangka yang sekarang sama yang dulu kulitnya tebalan mana? Kalau kita suka perhatiin, sekarang lebih tebal. Nah, kenapa? Karena Allah berikan pelindungan. Semangka yang sekarang terlalu banyak disemprot pestisida, insektisida, maka di dalamnya melindungi, maka dengan cara menebalkan kulit. Ya, kelapa sekarang dengan dulu juga lebih tebal kelapa yang sekarang. Nah, itu karena melindungi bahwa di dalam nutrisi di dalam tanah sudah tercemar. Ya, maka Allah memberikan penjaganya. Maka setiap organ dikasihlah penjaga oleh Allah. Nah, maka kondisi seperti itu sebaiknya nanti di bab yang terakhir ada solusi terapinya, insya Ini Allah. Masya Allah luar biasa, nanti akan dibahas ya buat saya yang bertanya. Satu lagi nih pertanyaan juga bagus nih. Ustadz, akhir-akhir ini leher saya bagian belakang suka sakit. Sampai sakit ke kepala bagian belakang. Itu bagaimana ya Ustadz? Ya, baik, bismillah. Nah, jalur meridian yang menguasai kepala lebih dari 80% adalah lambung. Ya, jadi titik awal lambung itu ada di mata. Jadi mata kita dibagi dua, tengah. Nah, ini adalah lambung pertama setelah dia serah terima dengan usus besar. Makanya ini adalah usus besar, dia masuk ke lambung dan dia lari ke kepala. Ya, lari ke kepala, dia ngitarin di belakang, ya balik lagi membelah di tengah. Nah, jadi kalau kita sakitnya ini berarti masalahnya lambung atau pencernaan kita. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Detoksifikasi. Nah, karena ini adalah orang Jawa Baratan, saya ngasih solusi herbal yang ada di sekitar kita. Apa? Cincau. Oh, cincau. Cincau yang Ya, hijau. ya. Ya, jadi sebelum makan cincau. Ya, jadi kalau kita sudah detoksifikasi, lambung kita keluar bersih, kotoran kita bersih, maka sakit kepala, bahu, sakit pinggang hilang. Oh. Nah, karena selama ini kita tidak pernah makan cincau pakai es sama santan, Betul. akhirnya malah mengikat. Sekarang makan cincau saja. Cincaunya aja nggak usah campur-campur. Jangan campur-campur. Kalau ada madu pakai madu. Oh, pakai madu atau boleh. gula aren boleh, insya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Ya, baik, ya, insya ya, Allah. ya. Santannya Jangan dihindari. Jangan pakai santan. Ya, jangan pakai Jangan santan pakai dan santan. es. Jadi cuma cincau saja, Cincau saja atau pakai madu atau gula aren. Iya, oke. sangat Masya Allah, pakai es luar ya? biasa ya. Iya, jangan pakai es. Jangan pakai es. Ya, kalau pakai es ya dia cincaus. Cincau, oh iya. Jangan pakai Bener-bener. es. Ustadz Cecep masa nggak tahu kan jago bahasa Inggris. Ini Masya Allah nih. Saya mau tanya dulu sama Fanda sebentar ya Fanda. Fanda kan alhamdulillah kan sibuk nih ya. Apa banyak banget kegiatannya. Mungkin kalau misalnya lagi kecapean, stres atau lagi banyakan kerjaan, apa biasanya yang dilakukan nih kalau boleh tahu? Istirahat di rumah. Istirahat di rumah, Istirahat Kak, di liburan. rumah.
Liburan juga jalan sama teman-teman juga karena kan katanya ketawa itu bikin sehat juga ya Ustadz ya. Jadi ya gitulah refreshing sama teman-teman jalan-jalan sama keluarga juga. Oke, jadi pokoknya intinya lebih menenangkan pikiran dengan jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Betul. Nah sekarang nih coba kalau kita cari tahu juga ya, ini kan liburan berbicara masalah liburan, ini kan salah satu cara agar kita nggak stres. Iya benar ya. Selain itu menjaga kesehatan ini dan makanan juga bisa kita perlukan sekali karena makanan ini adalah sumber banyak penyakit dari situ Ustadz ya. Nah sekarang Ustadz Febri bisa menjelaskan nggak kepada kita semuanya nih bagaimana sih dalam Islam menjaga kesehatan dan makanan apa saja yang dimakan atau boleh kita makan untuk menjaga kesehatan kita kalau kita bekerja Ustadz Febri. Tolong dijelaskan juga bagaimana cara menjaga kesehatan ketika kita lelah bekerja. Mohon izin waktunya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk segmen ini saya mungkin tidak bahas banyak tentang makanan tapi tips ya bagaimana kita hidup sehat dengan biaya yang murah. Nah, karena selama ini ketika kita sakit ya itu menjadi momok di dalam pikiran kita ya, orang susah itu dilarang sakit. Nah, maka sebelum ke sana Islam mengajarkan kepada kita ya, pernah saya dapat salah satu keilmuan itu di salah satu akademi refleksi di Australia, yaitu tidak sengaja. Ya, jadi saya belajar herbal di mana-mana. Sekarang ibu semuanya atau para jamaah di rumah tahu batang sapu. Nanti saya ambil batang sapu. Saya bantu Ustaz. Ya. Ya. Nah, batang sapu. Tapi di sini bukan saya tidak sopan, tapi saya buka sepatu untuk mempraktekkan. Ya. Ya. Nah, jadi batang sapu ini bisa menjadi obat yang sangat mujarab buat kita. Ya. Ibu tidak perlu refleksi, misalnya tidak perlu jalan, misalnya tanpa sendal atau tanpa alas kaki, nah pakai batang sapu. Ya, coba ibu lakukan atau para jamaah sekalian di rumah bisa dilakukan. Nah, cara pijatnya seperti ini. Jadi jari-jari kita ibaratkan adalah bagian kepala. Ya, jadi saya ajarkan dalam waktu 3 menit kita bisa menjadi ahli terapi. Ya, jari-jari kita, tangan dan kaki adalah bagian kepala. Di bawah kepala itu ada leher, maka garis dari jari-jari kita ini adalah lehernya. Ya, di bawah leher ada dada, maka kaki kita kalau kita bentuk seperti ini adalah dada kita. Ya, jadi bentuknya sama. Di bawah dada ada pencernaan luas, maka lekukan ini semuanya ada pencernaan kita. Nah, di bawah pencernaan ada reproduksi, maka tumit kita adalah bagian reproduksi kita. Ya, jadi Allah sudah mendesain itu sama. Ya, nah caranya bagaimana? Coba lakukan bangun tidur 7 menit terapi kalau bisa ada matahari, pas ada matahari ibu jemur. Ya, belakangi matahari sambil injak seperti ini, jalan ya sampai belakang, balik lagi. Nah, ini yang buat sakit-sakit, nanti efek yang dirasakan apa? Pagi 7 menit, malam 7 menit. Hari pertama besoknya ibu bisa buang air kecil itu keruh, kuning, bau. Nah, itu adalah proses detoksifikasi. Kenapa saya ajarkan batang sapu? Setiap rumah punya. Ya, jadi sekarang PR-nya para jamaah, lihat tuh tetangga sapu yang rusak, ambil. Ya, kita gunakan. Ya, sehat dengan batang sapu. Ya, tadi kasus yang tadi sering sakit, bangun dari tidur. Nah, itu adalah terakumulasi. Jadi ketika bangun dari tidur, ibu langsung bergerak. Ya, sekarang bangun dari tidur, duduk dulu, tenang, jangan langsung bergerak, jangan pikirkan banyak kerjaan, nanti dulu. Duduk tenang dulu, baca doa, ya. Nah, lalu silakan aktivitas. Ya. Nah, injak-injak batang sapu. Ya udah, injak-injak sama sapu, jangan sampai cemberut. Yang dikatakan olahraga itu sambil senyum. Ya, jadi senyum ya. Senyum diri gak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau keterusan, nah itu yang bahaya. Ya, jadi terus nanti sama jangan para jamaah misalnya saya haid, saya suka sakit Ustadz, ya udah bagian tumit dilamain. Ya, kesuburan masalah Ustadz saya tidak subur-subur, ya tumit, ya ini adalah bagian reproduksi kita. Ya, jadi sehat dimulai dari hal yang murah dan ada di rumah kita, insya Allah. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong buat Ustadz Febri. Udah nanti cobanya di rumah aja Ustadz. Ustadz udah Ustadz. Aku tuh penasaran. Iya penasaran. Nanti cobain nanti. Enak banget. Iya, ini enak banget dan ini bagus banget ya, maksudnya banyak banget wanita yang punya masalah pada saat lagi datang bulan itu sakit. Ternyata tadi ada solusinya adalah dengan menginjak-injakan tumitnya di batang sapu tadi. Ini mudah-mudahan bisa jadi tips buat jamaah semua yang ada di rumah. Nih alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan
ketahuilah ketika kita bekerja, sibuk bekerja, apalagi jangan lupa kesehatan ya. Betul. Ada 4 metode untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, bersihkan diri, kesucian. Kebersihan, kesucian itu penting. Kemudian makanan harus dijaga. Kemudian olahraga. Dan terakhir ibadah. Betul. Dan ibadah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Terima kasih banyak juga buat Fanda. Boleh sama-sama maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Fanda. Mudah-mudahan gak bosan datang ke Islam itu indah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang datang dari Kuningan. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Kuningan. Jamaah yang dari Serang, mana angkat tangan, tepuk tangan juga buat jamaah yang dari Serang. Terima kasih banyak buat jamaah yang ada di rumah juga, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah nih kita mau coba kasih kesempatan juga buat jamaah yang di rumah untuk tampil di Islam itu indah. Yang punya grup Qosidahan nih, boleh silakan daftarkan grupnya maksimal 12 orang. Kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.